Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dini Karyono, mahasiswa D3 S1 Teknik Industri BINUS University Online dengan nomor induk mahasiswa 270-2382-404. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi satu topik yang sangat menarik sebagai salah satu tugas dari karakter building kewarganegaraan, yaitu SDG 7, yaitu tentang Affordable and Clean Energy. Teman-teman semua, pernahkah kita membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa lampu, tanpa internet, tanpa alat masak modern? Bagi sebagian orang itu bukan sekadar bayangan, namun merupakan sebuah kenyataan. Sustainable Development Goal nomor 7 atau SDG 7 menegaskan bahwa setiap orang di dunia berhak mendapatkan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Hari ini, kita akan membahas mengapa energi bersih itu penting, tantangannya, dan bagaimana kita bisa berkontribusi. Oke, berikut adalah data yang saya ambil dari World in Data. Grafik ini menunjukkan tren konsumsi energi primer dunia dari tahun 1965 hingga 2024. Seperti terlihat dari grafik, terjadi peningkatan kebutuhan energi seiring pertumbuhan populasi, industrialisasi, dan perkembangan teknologi di seluruh dunia. Data selanjutnya merupakan data yang pertama adalah peta yang menunjukkan konsumsi energi primer per kapita pada tahun 2024 diukur dalam kilowatt jam per orang. Kita bisa melihat bahwa negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di Eropa Utara memiliki penggunaan energi per orang yang sangat tinggi, mencapai puluhan ribu hingga lebih dari 100.000 kilowatt jam per tahun. Sementara itu, banyak negara di Afrika dan Asia Selatan memiliki konsumsi jauh lebih rendah, bahkan di bawah 3.000 kilowatt jam per orang. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan besar dalam akses dan penggunaan energi di seluruh dunia. Kemudian peta yang kedua menunjukkan total konsumsi energi primer di setiap negara pada tahun 2024. Data selanjutnya, teman-teman, merupakan grafik yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi energi primer dunia dari tahun 1800 hingga 2024 berdasarkan jenis sumber energinya. Pada awalnya, hampir seluruh energi berasal dari biomasa tradisional seperti kayu bakar. Kemudian seiring revolusi industri, batu bara mulai mendominasi, diikuti oleh minyak yang menjadi sumber energi utama pada abad ke-20. Gas alam, tenaga air, dan nuklir mulai memberikan kontribusi signifikan pada pertengahan abad ke-20. Baru dalam beberapa dekade terakhir, energi terbarukan modern seperti tenaga surya, angin, biofuel, dan sumber lainnya mulai berkembang pesat, meski secara proporsi masih kecil dibandingkan bahan bakar fosil. Nah, masalahnya energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dampaknya banjir, kekeringan, cuaca ekstrim. Nah, energi bersih seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi membantu mengurangi polusi, menjaga kesehatan, dan menciptakan pekerjaan baru. Transisi ke energi terbarukan berarti kita tidak hanya menyelamatkan bumi, tapi juga menciptakan masa depan ekonomi yang lebih hijau. Selanjutnya overview tentang SDG 7, Clean and Affordable Energy. Teman-teman semua, energi merupakan kunci utama untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Bayangkan saja, tanpa energi yang memadai, sulit bagi kita untuk memberantas kemiskinan, mengatasi kelaparan, meningkatkan layanan kesehatan, atau memastikan akses pendidikan yang layak. Bahkan, upaya mengatasi perubahan iklim pun sangat bergantung pada ketersediaan energi. Namun, akses energi tidak cukup hanya soal eh, tersambung ke listrik. Kita juga harus memastikan kualitasnya, apakah pasokannya handal, biayanya terjangkau, dan sumbernya berkelanjutan. SDG 7 ini bertujuan memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi yang bersih, terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Namun tantangan seperti keterbatasan akses di daerah terpencil, dominasi energi fosil, dan rendahnya efisiensi energi masih menjadi hambatan besar. Berikut adalah target dan indikator dari SDG 7. Yang pertama, pada tahun 2030 kita harus memastikan semua orang memiliki akses terhadap layanan energi yang modern,
terjangkau, dan andal. Yang kedua, meningkatkan porsi energi terbarukan secara signifikan dalam bauran energi dunia. Kemudian yang ketiga, mempercepat 2 kali lipat laju peningkatan efisiensi energi global. Yang keempat, mempromosikan akses terhadap riset, teknologi, dan investasi di bidang energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih bersih. Dan yang kelima, memperluas serta meningkatkan layanan energi di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara kepulauan kecil, dan negara tanpa akses laut, serta dengan program dukungan mereka. Melalui kelima target ini, diharapkan kita bisa bergerak bersama menuju masa depan dengan energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua. Nah, bagaimana cara mencapai kelima target tersebut? Yang pertama, kita perlu memperluas akses energi dengan memanfaatkan sistem off-grid seperti panel surya, mikrohidro atau hibrida angin, memperluas jaringan listrik berbasis energi bersih, dan menyediakan skema pembiayaan yang terjangkau. Yang kedua, mempercepat penggunaan energi terbarukan lewat kebijakan dan target yang jelas, mendorong produksi lokal serta mengembangkan sistem hibrida dengan penyimpanan daya. Ketiga, meningkatkan efisiensi energi melalui standar ketat untuk bangunan, peralatan, dan industri, menerapkan smart grid dan mendorong transportasi listrik. Yang keempat, mobilisasi, investasi, dan inovasi melalui kemitraan pemerintah swasta, pendanaan hijau, dan riset teknologi penyimpanan. Yang terakhir, menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat, memastikan transisi adil bagi pekerja di sektor fosil, dan melindungi lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencapai akses energi merata, mengurangi emisi, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Nah, sebagai personal, apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung program SDG 7 ini? Yang pertama, kita bisa mulai dengan mendukung lembaga amal yang bergerak di bidang energi bersih. Donasi sekecil apapun bisa membawa dampak besar. Yang kedua, biasakan mematikan AC terutama saat tidur. Cukup buka jendela atau gunakan kipas angin. Yang ketiga, gunakan perangkat elektronik seperlunya. Jangan menyalakan terlalu banyak gadget sekaligus jika tidak perlu. Keempat, cabut steker atau alat listrik dan matikan lampu saat tidak digunakan. Kebiasaan kecil ini sangat membantu penghematan energi. Yang kelima, pilihlah perangkat elektronik yang bisa diisi ulang dan hindari baterai yang sekali pakai. Dan yang terakhir, mari beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya. Dengan memasang panel surya di rumah, kita dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Teman-teman semua, berikut adalah refleksi pribadi dari proyek ini. Saya belajar bahwa transisi menuju energi bersih tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesadaran, kemauan, dan kerjasama semua pihak. Saya menyadari pentingnya pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung agar solusi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan. Proyek ini juga mengajarkan saya untuk berpikir lebih kritis, berempati terhadap tantangan di lapangan, dan tetap optimis bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu mungkin diwujudkan. Sekian topik yang saya ingin bagi atau share dengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.